warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kita akan menjelaskan salah satu subbab dari buku Islam Otoritarianisme dan Ketertinggalan yang ditulis oleh Ahmed Dekuro, khususnya pada subbab tesis kemunduran dan pandangan sebelah mata terhadap pedagang. Perkenalkan, saya Dewi Rahmania. Saya Sinta Nuriyah. Kali ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu tentang apakah benar terjadi kemunduran intelektual pada masa Kesultanan Utsmani dan juga bagaimana peran para pedagang yang ternyata juga ikut mempengaruhi hal tersebut. Supaya lebih paham, yuk simak pembahasannya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang tesis kemunduran intelektual. Jadi, ada beberapa sarjana yang sebenarnya tidak setuju kalau dunia Islam itu mengalami kemunduran. Salah satunya adalah Dimitri Gutas. Menurut dia, ilmu pengetahuan itu tetap harus berkembang. Contohnya adalah Observatorium Maraga yang dipimpin oleh Nasir al-Din al-Tusi. Sekilas sih kelihatan jadi bukti kalau sains itu tetap maju. Tapi kalau dilihat-lihat lebih dalam ternyata ada masalah. Observatorium itu dibangun setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Jadi sebenarnya itu bukan masa kejayaan, tapi masa krisis. Selain itu, Tusi juga bukan ulama Sunni. Jadi tidak bisa langsung dijadikan bukti bahwa ortodoksi Sunni mendukung sains. Lalu, Gutas juga bilang kalau filsafat masih berkembang di masa Utsmani, terutama dari pemikiran Ibnu Sina. Tapi, kenyataannya, para sarjana Utsmani lebih banyak mengomentari pemikiran lama daripada menciptakan hal baru. Bahkan, seorang sarjana Utsmani yaitu Khatib Jalebi mengatakan bahwa setelah abad ke-16, kehidupan intelektual mulai mengalami kemunduran. Ada juga pendapat dari Khalid al-Ruwayyab yang menyebut Jalal ad-Din sebagai tokoh penting. Tapi karya Dawani ternyata lebih banyak berupa adaptasi dari pemikiran sebelumnya, jadi tidak sepenuhnya orisinal. Jadi bisa disimpulkan, memang masih ada aktivitas intelektual, tapi kalau dibandingkan dengan masa sebelumnya atau dengan Eropa, perkembangannya cenderung stagnan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan dari sisi ilmu pengetahuan, sekarang kita coba bahas dari sisi ekonominya, terutama peran para pedagang. Kalau kita lihat, struktur masyarakat di Kesultanan Utsmani itu ada 3 golongan yang berkuasa, yaitu ada militer, ulama, dan juga birokrat. Sementara pedagang itu ada di posisi bawah, sehingga mereka itu nggak punya pengaruh apa-apa terhadap pemerintahan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat itu lebih fokus ke kepentingan negara dan juga kepentingan militer, bukan ke arah kepentingan pengembangan perdagangan. Ini juga kelihatan dari pilihan teknologi yang digunakan. Utsmani itu lebih fokus ke mesiu untuk perang, tapi kurang memanfaatkan teknologi seperti percetakan dan juga kompas laut, yang mana sebenarnya dua hal itu penting untuk perdagangan. Selain itu, ada juga pengaruh pemikiran seperti dari Al-Ghazali yang mendorong masyarakat untuk bergaya hidup sederhana, sehingga aktivitas ekonomi itu nggak terlalu dikejar secara maksimal. Pemerintah Utsmani sendiri pun itu lebih fokus menjaga kestabilan harga pangan daripada mengembangkan perdagangan internasional. Bahkan mereka itu lebih memberikan hak istimewa kepada para pedagang Eropa, seperti pedagang dari Inggris, Perancis, dan juga Belanda. Akibat dari hal ini, para pedagang lokal kan jadi kalah saing ya. Jadi ekonomi Utsmani itu semakin tertinggal jika dibandingkan dengan Eropa. Padahal kalau di Eropa sendiri, justru para pedagang itu diberi dukungan penuh oleh negara. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa kemunduran itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi karena banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari perkembangan ilmu yang cenderung stagnan sampai kebijakan ekonomi yang kurang mendukung peran pedagang. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa kemajuan suatu peradaban itu nggak cuma soal ilmu, tapi juga soal bagaimana sistem sosial dan ekonominya itu bisa berjalan secara beriringan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.